Oke, selamat pagi anak-anak semua. Kita bertemu kembali. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan membahas kelanjutan dari materi kita, yaitu pertidaksamaan kuadrat. Nah, coba kita perhatikan bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Oke, pertama sekali kita harus tahu dulu bentuk umum pertidaksamaan kuadrat. Nah, nanti ada bentuknya seperti ini, ax tambah bx tambah c lebih besar sama dengan 0. Nah, jadi ada variabel x pangkat 2, ada pangkat 1. A, B, C di sini adalah bilangan real ya. Nah, ada juga nanti pertidaksamaan yang lebih besar. Nah, bedanya ini dengan ini kan ini sama dengan ini, nggak ada sama dengannya. Bentuknya nanti pertidaksamaannya lebih kecil sama dengan atau lebih kecil seperti ini. Oke, jadi inilah bentuk-bentuk pertidaksamaan kuadrat. Nah, bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat seperti ini? Langkah yang pertama, caranya adalah faktorkan pertidaksamaan kuadrat. Ini kan bentuk kuadrat, jadi kita faktorkan. Nah, kemudian cari pembuat nolnya. Setelah itu uji di garis bilangan. Oke. Nah, jadi yang pertama difaktorkan, kedua cari pembuat nol, dan uji garis bilangan itu ya. Oke, kita lihat ke contoh soal. Contohnya seperti ini. Himpunan penyelesaian dari x kuadrat tambah 6x kurang 16 lebih besar sama dengan 0. Berarti A-nya di sini berapa? 1 ya. B-nya berapa? 6. C-nya berapa? Minus 16. Nah, bagaimana cara menentukan penyelesaiannya ini? Ya, pertama faktorkan. Oke, ini sebenarnya pelajaran SMP. Kita faktorkan bentuk kuadratnya ini, berarti buat seperti ini ya. Cari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya minus 16, kalau dijumlahkan positif 8. Nah, ini pertama kita buat x. Berapa? Bilangan yang kalau dikalikan. Jadi patokan kita ke sini. Bilangan yang kalau dikalikan minus 16, ya 1 kali 16, 2 kali 8, 8 kali 2, 4 kali 4 gitu ya. Nah, berarti pilih bilangan yang kalau dijumlahkan positif 6. Berarti bilangan itu harus ada positif ada negatif ya, karena perkaliannya ini negatif. Oke, berapa kira-kira? 8 dengan 2 ya. 8 kali 2 16. Ada yang positif negatif. Di mana yang positif? Yang ini dia yang positif, yang ini yang negatif ya. Kenapa? Karena kalau dijumlahkan hasilnya nanti positif 6. 8 kali minus 2 minus 16. 8 tambah minus 2 positif 6. Ini lebih besar sama dengan 0. Inilah namanya memfaktorkan. Kemudian cari pembuat nolnya. Pembuat nol dari sini, ini cari pembuat nolnya ini. Jadi jangan langsung lebih besar sama dengannya ya. Cari pembuat nolnya. Berarti x tambah 8, pembuat nolnya sama dengan 0 gitu dia. Berarti x-nya berapa? X-nya sama dengan negatif 8. Oke, satu lagi pembuat nolnya ini. X kurang 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan positif 2. Jadi inilah pembuat nolnya. Pembuat nol apabila kita masukkan x-nya minus 8, nanti ini hasilnya 0. Atau kita masukkan x-nya 2, hasilnya ini 0. Itulah arti pembuat nol ya. Nah, setelah dapat pembuat nolnya, barulah kita buat uji di garis bilangan. Jadi kita buat dulu garis bilangan seperti ini. Kita buat garis bilangan. Nah, pembuat nolnya minus 8 dan 2. Berarti kita buat dulu negatif 8 di mana? Ini negatif 8 misalnya, berarti 2-nya di kanan ya. Ini negatif 8. Sedangkan ini 2. Kenapa ini? Ya dalam garis bilangan negatif 8 di kiri ya. Oke, berarti dari sini kita bisa lihat bahwa daerah batasnya ini membagi 3 daerah. Ini daerah 1, 2, 3. Kita uji.
Nah, titik-titik di antara garis bilangan ini ada banyak ya. Misalkanlah di antara minus 8 dan 2 ada minus 7, minus 6, minus 5, 0, 1. Ada kan? Ambil aja salah satu mengujinya. Misalkan ambil 0 biar mudah. Ambil x-nya 0. Kita uji ke sini. Berarti 0 kuadrat. Nah, kita uji dari sini ya. Ambil x-nya 0 karena 0 di posisi di tengah ini, di antara ini. 0 kuadrat 0, 6 kali 0 0. Berarti 0 ini semua. Minus 16 apakah lebih besar sama dengan 0? Benar atau salah? Salah ya. Minus 16 itu lebih kecil dari 0. Berarti daerah di tengah ini salah. Ini daerah bukan daerah lebih besar, tapi ini daerah minus tadi. Ini daerah negatif. Hasilnya negatif tadi hasilnya. Oke, uji di sini. Berarti bisa ambil 3 ya. Habis 2 kan ada 3, 4, 5. Ambil aja 3 misalnya. 3 kuadrat 9. 6 kali 3 18, ya kan? 18 kurang 16 nanti 2. 9 tambah 2 11. Apakah 11 lebih besar dari 0? Iya, berarti daerah di sini daerah lebih besar, daerah positif. Oke, berarti ke sini dia yang positif. Kita ambil yang lebih besar ya. Kemudian yang di kiri dicoba nanti boleh dicoba. Ini juga pasti positif. Dicoba aja minus 7 kuadrat udah 49. Ini nanti dijumlahkan berapa? Udah bisa ya. Kalau ini tadi minus 7, minus 9. Ambil minus 9 81 nanti kan. Berarti 6 kali minus 9 54 dikurang 16. Minus 54 kurang 16 masih lebih besar positifnya ya. Hasilnya ini positif. Berarti ini juga daerahnya positif. Boleh nanti dicoba. Ini daerah positif. Ya, yang kita ambil kan lebih besar dari 0. Berarti ini daerah yang kita ambil. Ini. Maka himpunan penyelesaiannya ada 2, di kiri 1, di kanan 1. Cara nulisnya gimana? Maka HP-nya sama dengan X lebih kecil. Ini karena ada sama dengan berarti batasnya ini ikut dibulati ya. Ini sudah pernah kita pelajari. Dibulati berisi artinya batas pembuat nolnya ini ikut. Nah, berarti ini X lebih kecil dari 8, negatif 8. Atau kita pakai atau karena ada 2 daerah. X lebih besar sama dengan 2. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita coba lihat contoh selanjutnya. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi. Ingat aja cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Faktorkan, cari pembuat 0, lalu uji. Oke, jadi yang pertama ini bentuk pertidaksamaan kuadratnya ini ada A-nya 2, bentuknya B-nya minus 3, C-nya minus 5. Ini pertidaksamaannya lebih kecil, nggak ada sama dengannya. Jadi yang pertama kita faktorkan dulu. Nah, bagaimana memfaktorkan ini? Cari bilangan. Kalau di simpi bisa buatnya kan perkalian. Yang kalau dikalikan hasilnya ini berapa? Ini ada 2x-nya ya. 2x berarti x, kan gitu ya. Cari bilangan dikalikan minus 5. Minus 5 di sini, tapi dijumlahkan nanti minus 3. Oke, berarti berapa? Oke, ini berarti di sini kurang 1. Di sini ini tambah 1 ya. Di sini kurang 5. Oke. Minus 5 kali 1 minus 5. Berarti nanti dijumlahkan 2x kali 1 tambah minus 5 kali x kan minus 5. 2x kali 1 2x minus 5 tambah 2x kan minus 3. Nanti boleh kalau bingung seperti ini kita buat cara lain nanti. Ini difaktorkan berapa? 2x pembuat nolnya kurang 5. Berarti bisa langsung ya. Pembuat nolnya ini langsung buat aja sama dengan 0. Berarti 5-nya pindah jadi positif. Nanti jadi x sama dengan berapa? Positif 5/2 ya. Positif 5/2. Oke. Kemudian pembuat nolnya ini x tambah 1 sama dengan 0. Berarti x sama dengan negatif 1. Oke, inilah pembuat nolnya. Setelah itu kita uji di garis bilangan. Gimana kira-kira, bisa?
Oke, kalau bingung faktorkan seperti ini, coba cara lain ya. Cara lainnya memfaktorkan. Kalau ada angka di sini ada A-nya, maksudnya bukan 1. Jadi caranya boleh kita buat seperti ini. Ini kan 2x kuadrat kurang 3x kurang 5 lebih kecil dari 0. Kita buat aja, kalikan aja 2-nya dengan 5. Berarti soal ini menjadi x kuadrat dikurang 3x 2 kali minus 5 minus 10 lebih kecil dari 0. Nah, kalau gini kan udah lebih mudah dia. Kalau gini mungkin bingung tadi. Sekarang faktorkan. X taruh seperti ini. X lebih kecil dari 0. Cari bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 10. Ini 10 tadi. Kalau dikalikan hasilnya 10 negatif, kalau dijumlahkan negatif 7. Berarti patokan kita di sini adalah perkalian ini minus 10. Kalau dikalikan minus 10 berarti apa? 1 kali minus 10, 5 kali 2. Kan gitu ya. Kalau kita buat 5 kali 2, tapi perkaliannya minus. Berarti yang mana minus? Bisa ini minus, bisa juga ini minus, salah satu. Minus 5 kali 2 minus 10. Minus 5 tambah 2 minus 3. Berarti cocok ya. Berarti minus 5 dengan positif 2. Kira-kira seperti ini. Setelah itu cari pembuat nolnya. Pembuat nolnya ini sebelum dibuat pembuat nolnya, ingat tadi kan kita kali 2 ya ke sini. Jadi sebelum kita buat pembuat nolnya, kita harus bagi 2 lagi. Karena tadi dikali 2, kita harus kembalikan dibagi 2. Berarti ini juga bagi 2. Paham ya? Oke, berarti ini jadi pembuat nolnya sekarang jadi x kurang 5/2 sama dengan 0. Itu pembuat nolnya. Berarti x sama dengan 5/2. Oke, atau x sama dengan negatif 1. Oke, sama ya. X nya 5/2, X nya minus 1. Mana kira-kira lebih mudah? Terserah kalian. Nah, setelah itu kita harus tes daerahnya di garis bilangan. Kita uji di garis bilangan. Nah, cara ngujinya lihat batas pembuat nolnya tadi 5/2 dan minus 1. Minus 1 dengan 5/2 berarti negatif yang di kiri ya. Disinilah dia negatif 1. Disinilah dia 5/2 di kanan. Oke, berarti ada daerahnya ini ada 2, ada 3 daerah di sini. 1, 2, 3. Nah, antara minus 1 dan 5/2 kan ada angka 0. 5/2 itu kan 2, ya. Berarti ada 0 di sini. Kita uji 0 ke soal. Masukkan x nya 0. 2 kali 0 ini 0. Ini nanti 0. Berarti 0 habis. Minus 5 apakah lebih kecil dari 0? Iya. Berarti daerah di sini benar, daerah lebih kecil. Kita kan ambil daerah negatif di sini, lebih kecil. Berarti daerahnya yang ini. Ini yang kita ambil ya. Berarti ini enggak ikut karena ini daerah lebih besar pastinya. Nah, bagaimana dengan bulatannya ini? Apakah berisi? Lihat pertidaksamaannya, enggak ada sama dengannya. Berarti kosong. Artinya pembuat nolnya ini tidak ikut memenuhi daerahnya. Maka HP-nya ini kalau kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah HP dari pertidaksamaan ini boleh kita tulis ini antara, boleh nulisnya di sini ya. Himpunan penyelesaiannya dia X lebih kecil dari 5/2 dan lebih besar dari minus 1. Itulah dia. Oke, bisa ya? Oke, mudah-mudahan bisa paham. Bagaimana kalau soalnya bentuknya mana tadi seperti ini? Nah, kita cara menyelesaikannya tetap ini masih pertidaksamaan kuadrat karena ada bentuk kuadrat. Berarti kita faktorkan. Bagaimana cara memfaktorkan soal seperti ini? Ingat bentuk A, kalau dia A kuadrat kurang B kuadrat. Itu kan samanya itu kalikan sekali, tambahkan sekali, baru kurangkan sekali. Aljabar ya, kelas matematika SMP.
Berarti ini X kuadrat, ini 16 ini kan bisa kita buat 4 kuadrat ya. X kuadrat dikurang 4 kuadrat lebih besar dari 0. Nah ini A, ini B nya. Modelnya seperti ini, faktorkan aja ini. Kita faktorkan, maka ini bisa kita tulis X nya ditambahkan dengan 4 sekali, baru X nya dikurangkan dengan 4 sekali lebih besar dari 0. Seperti itu ya. Baru ini cari pembuat nolnya, ini kan udah gampang, tinggal pembuat nolnya ini X, langsung aja ya. X sama dengan minus 4 pembuat nolnya ya. Yang ini pembuat nolnya ini berapa? Pembuat nolnya ini X sama dengan positif 4. Nah setelah ini diuji di garis bilangan, kita uji garis bilangan. Oke, ini ada minus 4, ada juga 4. Minusnya pastinya di kiri, positifnya di kanan. Di sini ada daerahnya 3. 1, 2, 3. Kita uji. Ambil aja yang paling sederhana. Ambil antara minus 4 dan 4 kan ada angka 0 di sini. Ambil X-nya 0, masukkan ke sini. 0, 0 kuadrat 0. 0 kurang minus 16, minus 16. Apakah negatif 16 lebih besar dari 0? Salah ya. Negatif 16 itu tidak lebih besar dari 0. Ini daerah negatif. Oke, uji di sini. Ini nanti pasti positif. Coba aja, misalkan 5. 5 kuadrat 25. 25 kurang 16. Nah, positif ya. 9 ya. 9 kan lebih besar dari 0. Ini daerah positif. Nah, yang kita ambil daerah apa? Ini nanti dicoba juga positif. Boleh dicoba nanti. Nah, berarti daerah yang kita ambil kan yang lebih besar dari 0, yang positif. Ini dia. Ini dia. Inilah yang kita ambil, kita arsir lah yang kita ambil, seperti ini. Cara nulisnya bagaimana? Kita cara nulisnya, maka HP-nya sama dengan, ada 2 daerah, berarti pakai atau ya. HP-nya X lebih besar dari minus lebih besar dari 4, atau X lebih kecil dari minus 4. Nah, bagaimana dengan bulatannya ini? Berisi atau kosong? Kosong, karena nggak ada sama dengan di sini. Seperti itulah kira-kira untuk pertidaksamaan kuadrat. Oke, mungkin sudah bisa ya untuk soal ini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan ditanya kalau misalnya belum paham, dan boleh dilatih-latih kembali soal-soalnya. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita pagi ini. Selamat pagi.